Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Khusus bagi adik-adik, para pencari ilmu, alhamdulillah kita dapat bertemukan kembali dalam sesi pertemuan kali ini ya, dalam bidang antropologi hukum. Pada sesi kali ini kita akan mengulas tentang norma hukum. Apa itu norma hukum? Karena kan kita sudah kaji sebelumnya kapan sesuatu asas itu kemudian menjadi norma gitu ya, asas, kaidah kemudian menjadi norma hukum. Lalu norma menjadi hukum. Hari ini kita coba ulas bagaimana norma menjadi hukum. Sebelum kita jauh berbicara perihal norma hukum tersebut, kita harus paham dulu ya pengantarnya. Jadi norma hukum itu apa? Menurut ahli ya di Indonesia ada namanya Dr. Farida Indrati, Bu Farida. Beliau mengemukakan pendapat ya bahwa norma hukum itu memiliki 3 ciri. Apa cirinya? Ciri yang pertama itu norma hukum bersifat heteronom karena datang dari luar kita. Ya. Kenapa dikatakan datang dari luar kita? Nanti akan ada penjelasannya gitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan para ahli juga mengatakan bahwa norma hukum itu sejatinya bukan hal yang kita muncul di kalangan kehidupan kita langsung, tidak. Tapi karena hidup dalam suatu lembaga. Lembaga apa itu? Lembaga negara. Maka dalam karakter yang keduanya itu norma hukum dapat dilekati dengan sanksi. Baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa yang secara fisik dilakukan. Hari ini kita bisa pahami ya bahwa norma mengenai sanksi ya, ketentuan mengenai sanksi memang ini hadir juga di kemudian hari ya. Walaupun pada masyarakat dahulu gitu ya, masyarakat adat atau masyarakat tradisional gitu ya, itu bukan nggak ada sanksi gitu ya. Sanksi itu ada, namun hal tersebut bukanlah dimaksudkan itu mempertegas adalah hukum, bukan. Tapi itu hanya untuk sebagai alat pengendali sosial. Itu dia ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada sanksi pidana atau sanksi pemaksa dalam norma hukum yang dilaksanakan oleh aparat negara. Di poin ketiga inilah mengunci bahwa peran atau hadirnya hukum itu memang didasarkan adanya kekuatan lembaga yang melembaga untuk melakukan eksekusi atau pengawasan, kontrol daripada hukum yang dibuat. Maka dari 3 unsur ini tentu kita bisa memahami ada batasan-batasan hukum yang sebenarnya ini terjadi dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat kita hari ini. Bahkan yang lalu ya, khususnya saat kita berbicara masyarakat tradisional gitu ya, maka nanti kita akan temui ada batasan-batasannya. Maka hukum itu dapat diartikan menurut Radcliffe Brown, social control through the systemic application of the force of politically organized society. Jadi dapat dimaknai sebagai pengendalian sosial yang dilakukan secara sistematis gitu ya. Dan ada upaya penegakan dengan adanya upaya penegakan dari lembaga sosial politik di masyarakat. Tentu harus ada lembaganya itu ya. Lalu pada masyarakat yang tidak memiliki penegak hukum yang khusus, bagaimana? Seperti masyarakat sederhana atau masyarakat tradisional pada masa lampau gitu, masyarakat adat gitu ya, kan nggak ada aparat penegak hukumnya, nggak ada yang mengawasi kan gitu. Bahkan pengawasan itu ya sejatinya diri sendiri dengan ya semua masyarakat kan gitu ya. Tapi kan tidak semua masyarakat menjadi penegak hukum. Maka mereka tertib karena memiliki automatic spontaneous submission of tradition. Jadi ada suatu gejala dalam diri dan hati mereka, kepribadiannya untuk secara langsung, secara spontan itu menyetujui apa yang kemudian adat mengaturnya.
Maka tidak ada perlawanan terhadap adat, tidak ada pemberontakan terhadap adat. Itu ya. Pada masyarakat sederhana atau masyarakat tradisional itu tidak ada pemberontakan terhadap adat. Berbeda halnya dengan konsep masyarakat maju hari ini. Kalau konsep masyarakat maju hari ini, saat kemudian hukum itu lahir, tahu apa yang terjadi? Demo di mana-mana. Undang-undang Cipta Kerja berlaku, masyarakat demo, kan gitu. Itu menjadi salah satu batasan. Lalu bagaimana ini menurut Radcliffe Brown? Coba kita lihat menurut Malinowski. Menurut Malinowski, hukum mencakup aturan-aturan yang mengekang kecenderungan manusia, nafsunya, atau dorongan-dorongan naluriahnya. Dan hukum juga mengatur aturan-aturan yang melindungi hak-hak warga terhadap keganasan, keserakahan, dan kedengkian pihak lain. Ya, ini batasan hukum. Jadi memang untuk melakukan pengendalian sosial gitu ya, masyarakat terhadap ini hak-hak yang mungkin akan dilanggar oleh orang lain, gitu ya. Maka hukum di sini berbeda dengan adat, karena hukum dipandang sebagai suatu kewajiban pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya, yang tak hanya didukung oleh motif psikologis, tapi juga kekuatan mengikat. Nah, maka biasanya berdasarkan prinsip saling ketergantungan. Ya, prinsip give and take gitu ya. Beri, ngambil, kan gitu. Maka dalam konsep hukum itu memiliki spesifikasi gitu ya. Sebagai kewajiban pihak yang satu. Maka di sini kita lihat ada yang muncul itu ya tadi tuh. Ada kewajiban yang muncul terhadap hak orang lain. Nah, itu dia. Dipandang. Dan tak hanya didukung oleh motif psikologis, tapi juga didukung oleh kekuatan mengikat. Nah, di sini ya. Dan itu berbedanya dengan konsep adat. Kalau adat dia lebih kepada bagaimana ketulusan aja. Dan semuanya normali. Berlangsung secara alamiah hingga suatu peristiwa yang terjadi pun mereka lakukan tadi itu lebih kepada bagaimana penerimaan daripada masyarakatnya terhadap adat istiadat atau hukum adat. Selanjutnya kita lihat batasan hukum menurut Adamson Hobel. Menurut Adamson, norma sosial adalah norma hukum. Bila yang mengabaikan atau melanggarnya ditindak berdasarkan peraturan, baik yang berupa ancaman atau tindakan, dengan menggunakan kekerasan fisik oleh orang atau kelompok yang memiliki wewenang untuk itu dan mendapat pengakuan masyarakat untuk berbuat demikian. Ya, kalau kita pahami ya mirip persis ya dengan beberapa pendapat yang lain bahwa norma hukum itu norma yang dapat ditindak berdasarkan peraturan yang muncul berikutnya oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan seperti itu. Maka setelah kita bedakan beberapa poin tersebut tadi, bagaimana pembedaan antara hukum dan kebiasaan? Di sini menurut Pospisil ada 4 atribut atau sifat hukum. Ada 4 sifat daripada hukum yang melekat gitu ya. Sifat yang pertama itu adalah otoritas. Ya, hukum itu adalah keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk itu. Maka dari hukum itu muncul otoritas, ada kekuatan, gitu ya, untuk mengatur, untuk menegakkan, untuk memberikan sanksi atau menjalankan hukuman. Selanjutnya universalitas. Ini unsur hukum atau sifat hukum. Harusnya hukum itu berlaku bersifat secara universal, berlaku menyeluruh. Dan adat tentu berbeda. Kan gitu ya. Kenapa berbeda? Iya, seluruh Indonesia dengan aturan hukum Indonesia, dengan konsep masyarakat modernnya, tentu berbeda dengan konsep masyarakat tradisional yang masih mengusung adat-adat berdasarkan potensi daerah.
Nah, itu dia mulai nampak benturan-benturannya gitu ya. Selanjutnya obligatio gitu ya, bukan obligation. Dan yang keempat, atribut berupa mekanisme pemaksa dalam bentuk sanksi, ada atributif. Memberi atributnya berupa mekanisme pemberian sanksi. Jadi ada sanksi yang dijalankan. Sedangkan dalam kaidah adat sanksi itu tidak dikenal. Nah, itu dia. Tidak dikenal istilah sanksi, tapi hanya sebagai istilah bisa dikatakan itu istilah untuk melakukan pengembalian kondisi yang rusak tadi itu ya, menjadi kondisi yang lurus kembali, kondisi yang semula seperti apa. Seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Bohanan dalam batasan hukumnya? Bahwa hukum sebaiknya dipikirkan sebagai perangkat kewajiban yang mengikat, yang dianggap sebagai hak oleh suatu pihak dan diakui sebagai kewajiban oleh pihak lainnya. Ini seperti asas resiprositas, gitu, resiprositas yang telah dilembagakan lagi dalam lembaga-lembaga hukum supaya masyarakat dapat terus berfungsi dengan cara yang teratur berdasarkan aturan yang dipertahankan melalui cara demikian. Jadi memang mulai ini ya nampak bagaimana konsep daripada hukum tersebut. Dia harus ada berisi tentang pengakuan hak di satu sisi, di satu pihak yang lain ada kewajiban. Kemudian ada kelembagaan yang menegakkan sebagai aparat penegak hukumnya. Seperti itu menjadi suatu konsep ya. Bagaimana hukum itu memiliki kepribadian. Sedangkan adat itu juga memiliki kepribadian namun berbeda dalam pemaknaan isi daripada kepribadiannya. Gitu ya. Namun karena kita berbicara dalam ruang lingkup antropologi hukum, tentu kita banyak melihat ya bagaimana konsep hukum dalam masyarakat gitu ya, atau dalam manusia dalam pembentukan hukumnya. Maka dalam beberapa buku penelitian daripada para ahli tadi dapat ditemui memang suatu konsep daripada hukum seperti yang ada imperatifnya atau ada yang memerintah, ada supremasi, ada yang tertinggi, ada sistem gitu ya, ada resmi. Ini disebut suatu gejala authority atau otoritas gitu ya. Biasanya harus ada kan gitu. Maka konsep pada masyarakat sederhana tadi itu tidak dikenal hukum gitu ya. Karena mereka hanya melihat gejala sosial hingga kemudian harus dilakukan upaya untuk pengembalian gejala yang rusak di lingkungan. Maka dalam konsep masyarakat modern yang hari ini kita hidup dengan konsep masyarakat modern, tentu ciri-ciri hukum itu tadi itu ya, ada ciri-ciri hukum tunggal dan ada ciri-ciri hukum lengkap. Ciri-ciri hukum tunggal itu yang pertama yang menguraikan pengertian hukum dengan bahasa yang samar-samar karena pandangan yang bersifat filsafat dan tidak ilmiah. Ya, itu biasa dimasukkan dalam konsep konsideran. Ya memang kita kadang berbicara dalam ranah filsafat. Tujuannya pasti baik gitu ya. Sebenarnya tujuan dari pasti baik. Namun walaupun itu kita terjemahkan dalam perspektif baik, namun dalam isi atau kontennya pasti ada ketimpangan. Nah, disitulah kemudian bagaimana masyarakat atau manusia modern itu menilai suatu ketentuan hukum itu layak atau tidak layak. Seperti itu. Maka muncul reaksi kan gitu ya. Maka muncul reaksi. Yang selanjutnya yang menguraikan pengertian hukum dengan bahasa yang jelas dan berusaha mengabstraksikannya hukum melalui ciri-ciri hukum yang hakiki yang bercirikan sanksi fisik dan berciri kewajiban. Ya, maka di dalam konsep hukum modern, hukum itu bersifat perintah dan larangan. Maka muncul kewajiban kan, perintah dan larangan. Hingga menimbulkan sanksi fisik, hingga ada penjara, sanksi badan seperti itu ya. Maka konsep
ciri hukum yang lengkap. Yang kedua, menurut Hobel, ada 4 unsur hakiki dari hukum yang mengelompok dalam gejala yang disebut otoritas, authority. Yaitu imperatif yang tadi ya, ada yang memerintah, supremasi itu yang tertinggi, kemudian sistem dijalankan secara sistem, dan itu resmi. Maksud resmi itu ya diakui keberadaannya oleh negara sebagai organisasi yang tertinggi atau yang memerintah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Stay tune terus di channel Sam and Connection. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada yang mau tanya, silakan ditanya-tanya. Kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya atau langsung saya jawab di kolom komentar. Stay tune terus, dukung terus channel kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.